Orang yang selama kayak ini kalian sudutkan, orang yang selama ini kalian pojokkan, orang yang selama ini kalian fitnah, itu adalah orang yang tegak lurus dengan saya. Dan sekarang saya angkat dia jadi menteri. Silahkan kalian renungkan. Kalian masih tegak lurus apa tegaknya udah doyong? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Dan sekarang kita sudah masuk ke episode 130. Kali ini saya ingin memberi judul siaran kita kali ini dengan relawan tegak lurus dan relawan doyong. Nah, ya. Jadi memang ini kita mau bercerita tentang relawannya Pak Jokowi. Relawan Pak Jokowi itu banyak sekali ya. Banyak, mungkin ada ratusan nama organ relawan Pak Jokowi. Tapi yang menonjol kan nggak banyak ya. Hanya beberapa saja yang memang serius membuat organisasi dengan infrastruktur yang lengkap. Nah, salah satu relawan yang cukup besar, bukan cukup besar lagi, mungkin ini relawan yang paling besar, relawannya Pak Jokowi yang paling besar itu namanya Projo. Projo itu singkatan dari Pro Jokowi. Nah, memang akhir-akhir ini kita melihat dengan kasat mata lah. Ini bukan lagi sembunyi-sembunyi ya. Kita melihat dengan terang-terangan bahwa antar relawan Jokowi, antar pendukung Jokowi itu ada silang sengketa pendapat lah ya. Tapi kalau hanya sampai silang sengketa pendapat itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai sudah menjurus kebencian, ya, menyampaikan fitnah, tuduhan, ya, itu apalagi sudah bikin hoax, itu kayaknya memang sudah tidak sehat lagi ya. Dan ini memang mungkin ini yang tidak diinginkan oleh Pak Jokowi. Walaupun sebenarnya ini agak anomali ya dalam sistem demokrasi ya. Karena Pak Jokowi kan nggak maju pilpres lagi. Pak Jokowi kan akan segera berakhir masa kepemimpinannya. Nah, di banyak negara orang yang sudah berakhir masa kepemimpinannya itu pendukung-pendukungnya, relawan-relawannya tentu sudah mempersiapkan kuda-kuda baru. Kuda-kuda itu adalah mendukung calon-calon berikutnya, calon pemimpin berikutnya. Apakah itu disebut penerus atau itu bukan ya, atau orang-orang yang betul-betul independen, apapun itu. Tapi relawan-relawan presiden yang mau turun itu biasanya tidak lagi seksi, tidak lagi menonjolkan namanya karena presidennya sudah mau selesai. Tapi memang di Indonesia mungkin karena Pak Jokowi masih dianggap sangat kuat secara figur, kemudian juga mungkin karena approval ratingnya Pak Jokowi juga terhitung sangat tinggi, maka semua pihak mungkin berkepentingan untuk mendapatkan blessing dari Pak Jokowi. Sehingga kemudian kepuasan terhadap pemerintah hari ini, approval rating terhadap pemerintah hari ini bisa mereka dapatkan juga efeknya. Nah, itu juga yang menyebabkan mungkin semua orang hari ini masih mengklaim menjadi relawan Jokowi. Relawan Jokowi dukung Ganjar, ya misalnya, atau relawan Jokowi dukung siapa gitu. Jadi masih ada embel-embel nama Pak Jokowi. Dan memang kita juga harus memahami dengan hati yang tenang gitu ya, dengan pikiran yang jernih bahwa mungkin Pak Jokowi memang tidak akan menunjuk satu penerus, mungkin ya. Mungkin Pak Jokowi memang sepertinya akan memberikan blessing kepada dua orang. Minimal kepada dua orang yang akan maju sebagai calon presiden tahun 2024 nanti. Karena dua-duanya ini kan memang bagian dari pemerintahan Pak Jokowi hari ini. Jadi apapun itu mereka adalah penerus program-program dan pembangunannya Pak Jokowi gitu loh. Jadi blessing itu pasti didapatkan oleh kedua orang ini. Cuman bedanya hari ini pendukung Pak Jokowi, sebagian pendukung Pak Jokowi tidak menganggap bahwa ini adalah kompetisi saudara seperguruan. Ada sebagian relawan-relawan ini yang menganggap ini kompetisi hidup dan mati. Ya, mereka sudah bertransformasi menjadi pendukung Mas Ganjar misalnya, ini ngerasa ini bukan kompetisi saudara sebangsa dan saudara seperguruan ini. Ini kayak pertempuran hidup dan mati nih, makanya mereka dengan gas tinggi gitu. Langsung gigi 5, gaspol, mungkin udah nggak ada remnya lagi, mungkin remnya sudah bolong, itu menghajar Prabowo dengan nggak kira-kira lagi, sampai dengan sesuatu dan kata-kata yang nggak masuk akal menurut saya. Dendam yang menurut saya dibangkit-bangkitkan lagi, padahal mungkin
cerita-cerita masa lalu itu sudah selesai di masa ibu mereka maju menjadi capres dulu. Tapi hari ini seolah-olah mereka lupa ibu mereka pernah berpasangan dengan orang ini. Dan kemudian dendam itu coba diungkit-ungkit lagi supaya membuncah lagi kebencian hari ini gitu. Ini gaspol tanpa rem nih. Relawan-relawan ini, pendukung-pendukung ini gaspol tanpa rem. Nah, selain mereka menginsinuasi Pak Prabowo dengan cerita-cerita yang sudah nggak sudah nggak pantas ya. Kemudian juga menuduh relawan-relawan Jokowi yang tidak mau mendukung Ganjar atau setidaknya hari ini mengatakan tegak lurus pada Pak Jokowi, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda mau mendukung Ganjar, itu juga dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Projo misalnya itu kan mendapatkan tuduhan-tuduhan, misalnya dulu sebagai Brutus di sekitar Jokowi, ya kan? Atau sebagai pengkhianat Jokowi, pembangkang Jokowi. Ngakunya aja tegak lurus, tapi sebenarnya ini pembangkang terhadap Pak Jokowi. Budi Ari itu dianggap pengkhianat terhadap Jokowi. Ngaku-ngaku doang projo, tapi dia sebenarnya sudah jauh dari cita-cita Jokowi. Bahkan terakhir para konten kreator, ya, para konten kreator pendukung Mas Ganjar itu menuduh projo mendapatkan 40 miliar demi mendukung Prabowo. Demi mendukung Prabowo. Kalau saya dituduh-tuduh nggak apa-apa lah, saya kan konsultan politik ya. Tapi kalau projo dituduh, organisasi sebesar itu dituduh oleh sesama mantan relawan Jokowi terima 40 miliar demi mendukung Prabowo, ini kan sudah nggak sehat lagi. Makanya menurut saya relawan-relawan gaspol tanpa rem ini hatinya sudah penuh kebencian. Jadi apapun itu ditumpahkan. Bahkan halusinasi mereka tuh mereka tumpahkan aja jadi sebuah pernyataan publik gitu loh. Nah, Pak Jokowi kayaknya nggak nyaman ya dengan melihat buat nih relawan-relawan saya kenapa jadi tukang hoax sekarang nih, kenapa jadi tukang fitnah nih sekarang, kenapa mulai nggak jelas nih statement-statementnya, kebenciannya kenapa makin lama makin memuncak, bukannya makin turun kebencian ya, memperbanyak persamaan dan persatuan sama anak bangsa, ini malah membuat kebencian itu makin lama makin tinggi. Dan akhirnya Pak Jokowi mengambil langkah yang menurut saya langkah ini mungkin nggak ngomong banyak, tapi ini menghasilkan resultan pesan yang dalam bagi relawan-relawan yang selama ini menebar fitnah, kebencian, dan hoax itu. Ya, relawan-relawan gaspol tanpa rem ini terhenyak ketika pagi ini, jam 9 pagi, Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi itu dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi, menggantikan Joni Plate. Wah, terhenyak semua. Padahal baru hari kemarin masih bikin konten tuh. Ngata-ngatain Projo sebagai pengkhianat, Projo sebagai orang yang tidak mengerti apa yang dimauin oleh Jokowi. Nah, Jokowi hari ini ngasih pesan. Ya, bahwa ini benar tegak lurus. Karena dia tegak lurus, saya kasih reward, saya kasih ganjaran dia dengan posisi yang penting. Ya, bahwa selama ini Projo benar-benar tegak lurus. Nah, yang tegak lurus saya berikan reward yang pantas, yang tegak-tegaknya udah mulai doyong harusnya introspeksi. Yang tegak-tegak mulai doyong ini sebenarnya bukan karena mereka benci Pak Jokowi. Yang tegak mulai doyong ini karena mereka dari awal sudah terburu nafsu untuk menetapkan pilihan ke satu orang, sementara Pak Jokowi berulang kali bilang jangan terburu-buru. Berulang kali sabar, nanti kita putuskan bersama-sama. Tapi mereka nggak mau terima. Mereka sudah putuskan jauh-jauh hari, bahkan mengintercept sebuah acara ketika Pak Jokowi sebenarnya pengen memberitahu bahwa kita punya sekian pilihan, sekian alternatif. Jadi Anda tidak perlu merasa bersalah ketika mendukung salah satunya. Tapi mereka nggak mau tahu itu. Mereka udah membabi buta menyerang orang lain yang tidak mau satu barisan sama mereka. Gitu. Ini yang menurut saya ingin diberi penjelasan dengan gamblang tanpa kata-kata oleh Pak Jokowi. Caranya adalah menyampaikan pesan dengan cara ini. Orang yang selama ini kalian sudutkan, orang yang selama ini kalian pojokkan, orang yang selama ini kalian fitnah, itu adalah orang yang tegak lurus dengan saya. Dan sekarang saya angkat dia jadi menteri. Silahkan kalian renungkan. Kalian masih tegak lurus apa tegaknya udah doyong? Padahal sebenarnya, mungkin Pak Jokowi menurut saya mungkin ya, kalaupun sebenarnya akhirnya relawan-relawan dia ada yang memilih Mas Ganjar, ya sudahlah, Mas Ganjar juga pasti dapat blessing Pak Jokowi kok.
Kalau akhirnya relawan-relawannya ada yang mendukung Pak Prabowo, ya sudah juga. Atau akhirnya Pak Prabowo adalah bagian pemerintahan ini dan juga pasti dapatkan blessing dari Pak Jokowi. Jadi yang tegak lurus itu sebenarnya adalah, ya, mereka tidak perlu merasa bersalah, ya, ketika menjadi pendukung Jokowi, tapi pada saat bersamaan mereka mendukung Ganjar. Nggak perlu ada rasa bersalah. Begitu juga sebaliknya, mereka menjadi pendukung Jokowi, tapi tidak perlu merasa bersalah ketika di saat yang sama mereka juga menjadi pendukung Prabowo. Nah ini yang dimaksud tuh. Jadi sama-sama pendukung Pak Jokowi, sama-sama orang yang mendukung pemerintahan ini, sama-sama orang yang ingin legasi-legasi pemerintahan ini dilanjutkan, yang legasi ini bisa dilanjutkan oleh dua orang ini. Perkara mana yang lebih dipilih oleh masyarakat terserah. Tergantung cara kampanyenya, materi kampanyenya, substansi kampanyenya. Tapi hari ini yang dilihat oleh Pak Jokowi, ini kenapa relawan-relawan saya udah kayak obor rakyat nih. Ini tinggal tunggu waktu aja nih memproduksi obor rakyat kan gitu. Nah, Pak Jokowi ingin kasih pesan tuh, udah sadar, relawan-relawan doyong sadar. Ya, jadi mereka bukan karena doyong, bukan karena mendukung Mas Ganjar. Mereka doyong karena tidak lagi memegang prinsip-prinsip Pak Jokowi, tanpa kebencian, tanpa kemarahan, ya, tidak memproduksi hoax, tidak memfitnah. Itu kan yang tegak lurus sama Jokowi itu begitu. Tidak memfitnah, tidak memproduksi hoax, tidak menebar kebencian. Bukan tegak lurus sama Jokowi gara-gara mendukung Ganjar. Karena Anda boleh tegak lurus mendukung Jokowi sambil mendukung Ganjar, nggak apa-apa. Begitu juga sebaliknya, Anda boleh tegak lurus sama Jokowi sambil mendukung Prabowo. Nah, Pak Jokowi hari ini memberikan pesan itu. Kalau mau tegak lurus, prinsip-prinsip ini yang dipegang. Dan menurut Pak Jokowi, Projo tegak lurus sama Jokowi. Gitu. Jadi nah, kalau kebencian-kebencian ini tidak segera diintrospeksi, ya, gaspol ini nggak segera dipasangin rem, ngegas aja, remnya nggak ada. Ini kan tinggal tunggu waktu buat dua hal aja. Pertama, tinggal tunggu waktu mereka memproduksi obor rakyat apapun bentuknya, bisa dicetak, bisa bukan dicetak, ya, untuk dialamatkan ke Pak Prabowo mungkin, ke relawan-relawan Jokowi lain mungkin, ya, atau tinggal tunggu waktu mereka memang jadi pembenci Jokowi, kemudian memproduksi hoax dan kebencian terhadap Jokowi itu sendiri. Jadi kalau tahun 2019 mereka benci sekali, tahun 2014 mereka benci sekali sama obor rakyat, hari ini mereka tuh mungkin secara tidak sadar lagi membuat susunan redaksi dan isi obor rakyat versi mereka. Baik itu terhadap Prabowo, baik itu terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi ingin menyadarkan itu semuanya. Sebelum semuanya terlambat dikasih sadar. Nih. Tapi dengan cara yang elegan, tidak dengan cara maki-maki, tidak dengan cara menyudutkan, tidak dengan cara membuat mereka merasa terpojok, tapi dikasih tanda bahwa ini yang selama ini kalian maki-maki, kalian fitnah, kalian tuduh yang enggak-enggak, bagi saya, menurut penilaian saya, dia adalah relawan yang tegak lurus. Dia tegak lurus bukan karena dukung Prabowo. Dia tegak lurus karena dia menjaga prinsip-prinsip Pak Jokowi, nggak nebar kebencian, ya, ingin menjahit kebersamaan, bisa bertemu dengan siapa saja, nggak ada orang yang menjadi musuh abadi, ya. Kalau orangnya nggak usah jadi musuh abadi, ya kan, ya. Kemudian ingin melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau disuruh Pak Jokowi sabar, ya mereka sabar, tidak duluan kemudian mengintersep apa yang belum menjadi keputusan Jokowi misalnya, kan kayak gitu. Jadi menurut saya itu ya, relawan tegak lurus dengan relawan doyong begitu bedanya. Dan tentu Pak Jokowi dari pelantikan hari ini tuh berharap relawannya kembali menjadi relawan tegak lurus. Kalau masih mau pakai nama Jokowi, gitu. Relawan tegak lurus itu apakah tidak boleh mendukung Ganjar? Saya rasa boleh. Yang tidak boleh itu adalah menebar kebencian, menebar tuduhan, menebar fitnah. Nah, gitu. Itu aja mungkin yang bisa kita bahas ya. Semoga bisa bermanfaat. Semoga yang doyong-doyong tadi kembali bisa tegak lurus. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.